Halo semuanya, selamat datang di video edukatif kali ini. Dalam video ini, kita akan membahas hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu penggunaan bahasa Indonesia baku. Mungkin kita sering mendengarnya di sekolah, kampus, atau bahkan di media sosial. Tapi, apakah kita benar-benar sudah memahami apa itu bahasa Indonesia yang baku? Dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di video ini kita akan bahas secara tuntas dan mudah dipahami. Langsung saja pada bagian pertama, pengantar dan definisi. Bahasa Indonesia baku adalah bentuk bahasa yang telah distandarisasi dan digunakan dalam berbagai konteks resmi, seperti pendidikan, pemerintahan, dan karya ilmiah. Bahasa ini mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Tujuannya sederhana, agar komunikasi bisa berjalan jelas, teratur, dan mudah dipahami oleh semua orang. Dengan menggunakan bahasa baku, kita tidak hanya menyampaikan pesan dengan baik, tapi juga menunjukkan sikap sopan dan berpendidikan. Selain itu, bahasa baku juga menjadi bentuk penghormatan terhadap identitas nasional kita sebagai bangsa Indonesia. Bagian yang kedua, manfaat dan penggunaan bahasa baku. Lalu, mengapa penggunaan bahasa baku itu penting? Bahasa baku membantu kita untuk menghindari kesalahpahaman saat berkomunikasi, misalnya dalam dunia pendidikan. Penggunaan bahasa yang tepat membuat penyampaian materi lebih jelas. Dalam dunia kerja, bahasa baku mencerminkan profesionalitas dan kredibilitas seseorang. Tak hanya itu, bahasa baku juga berperan penting sebagai alat pemersatu bangsa. Di Indonesia, kita memiliki ratusan bahasa daerah. Bayangkan kalau setiap orang hanya menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Tentu akan sulit untuk saling memahami. Karena itulah, bahasa Indonesia baku menjadi jembatan yang menyatukan keberagaman tersebut. Dengan membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baku, artinya kita ikut melestarikan identitas nasional dan menjaga agar bahasa Indonesia tetap kuat di tengah pengaruh bahasa asing di era globalisasi saat ini. Lanjut ke bagian 3. Sekarang, bagaimana kita bisa tahu apakah bahasa yang kita gunakan sudah termasuk baku atau belum? Nah, berikut beberapa ciri bahasa baku yang perlu kita ingat. Pertama, bahasa baku menggunakan ejaan sesuai dengan PUEBI. Contohnya, penulisan kata di sini harus dipisah, bukan ditulis di sini. Kedua, bahasa baku memiliki tata bahasa yang benar dan teratur. Misalnya, kalimat mereka sedang belajar di kelas lebih tepat daripada mereka lagi belajar di kelas. Ketiga, bahasa baku menggunakan kosakata yang sesuai dengan KBBI, bukan bahasa daerah atau bahasa gaul. Contohnya, mengapa kamu terlambat lebih baku daripada kenapa kamu telat. Dan terakhir, bahasa baku biasanya digunakan dalam situasi resmi, seperti dalam pendidikan, pemerintahan, surat menyurat, atau karya ilmiah. Dengan memahami ciri-ciri ini, kita jadi bisa menyesuaikan bahasa sesuai dengan konteksnya. Kapan harus menggunakan bahasa baku dan kapan boleh lebih santai. Bagian yang keempat, biar lebih mudah, kita lihat beberapa contoh kalimat berikut ini. Kalimat tidak baku. 1. Aku mau ke sekolah besok pagi. 2. Mereka lagi ngomongin tugas kelompok. 3. Tolong taruh buku itu di meja. Kalimat bakunya adalah, saya akan pergi ke sekolah besok pagi. Mereka sedang berdiskusi tentang tugas kelompok. Tolong letakkan buku itu di atas meja. Perbedaannya mungkin terdengar kecil, tapi sangat berpengaruh terhadap kesan yang kita berikan kepada orang lain.
Kalimat baku terdengar lebih sopan, jelas, dan profesional. Bagian yang terakhir yaitu kesimpulan dan penutup. Dari pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia baku adalah bentuk bahasa yang digunakan dalam konteks formal dengan mengikuti aturan ejaan, tata bahasa, dan kosakata yang benar. Penggunaannya bukan hanya soal aturan tata bahasa, tapi juga soal sikap dan kesadaran kita dalam berkomunikasi dengan baik dan benar. Dengan berbahasa baku, kita turut menjaga kejelasan komunikasi, menunjukkan identitas bangsa yang berbudaya, dan memperkuat rasa persatuan di tengah keberagaman. Karena pada dasarnya bahasa bukan sekedar alat berbicara, tetapi juga cerminan dari kepribadian dan jati diri bangsa. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga setelah ini kita semua bisa lebih sadar dan terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam setiap kegiatan, baik di kelas, di tempat kerja, maupun di kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video edukatif berikutnya. Salam literasi bahasa dan terus bangga berbahasa Indonesia.